Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Permaisuri Puspasari sangat terkejut saat mendapati Panglima Rupadi akan berbuat tidak senonoh kepada dirinya. Akankah ada yang bisa menolongnya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Panglima, apa yang telah kau lakukan? Lepaskan aku, sentak Permaisuri Puspasari. Tenanglah manis, kau sekarang telah menjadi milikku dan kita akan segera menikmati saat-saat yang indah, desa Panglima Rupadi dengan napas tersengal-sengal. Tidak. Puspasari terus memberontak dan berusaha melepaskan diri, namun Panglima Rupadi tidak memperdulikannya lagi. Dia kembali memeluk dan menciumi wajah tubuh wanita itu. Sedangkan Permaisuri Puspasari kini menjerit-jerit minta tolong, tapi tak seorang pun yang datang. Tolong, tidak, lepaskan! Teriak Permaisuri Puspasari mulai dihinggapi perasaan takut luar biasa. Namun jerit dan pekikan Puspasari malah semakin membuat Panglima Rupadi bergairah. Rontaannya menimbulkan rangsangan yang menggelora. Puspasari menjerit melengking dan tubuhnya langsung lemais lunglai. Sementara air matanya mulai menitik keluar. Sia-sia saja memberontak dan menjerit minta tolong sampai suaranya serak. Kini Panglima Rupadi sudah benar kerasukan setan. Sakit dan perih seluruh tubuh Puspasari, hancur sudah semua harapan dan hatinya. Kesuciannya yang dia jaga selama ini telah ternoda oleh panglimanya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Hanya air mata dan rasa kehancuran saja yang dapat dirasakan. Beberapa saat kemudian, Panglima Rupadi tampak tersenyum penuh kepuasan. Lalu dia beranjak turun dari dipan kayu sambil merapikan pakaiannya kembali. Sedangkan tangannya menyambar kain yang teronggok di lantai lalu melemparkannya ke tubuh wanita itu. Binatang kau Rupadi, maki Puspasari di sela isaknya. Makilah sepuasmu. Kini tak ada lagi yang bisa kau banggakan. Suamimu sendiri pasti tidak akan mau menerimamu lagi, kata Panglima Rupadi tersenyum penuh kemenangan. Dan kau Rupadi. Sementara itu, Pati Adereja yang tengah memacu kudanya kembali ke kerajaan Bumi Loka, dihadang oleh 3 orang punggawa yang memang sedang mencarinya. Ketiga punggawa itu segera turun dari kudanya dan membungkuk memberi hormat. Ada apa kau menghadangku? Tanya Pati Adereja. Ampun Gusti Patih, hamba bertiga diutus oleh Gusti Prabu mencari Gusti Patih, saut salah seorang punggawa. Ada keperluan apa Gusti Prabu memanggilku? Hamba tidak tahu Gusti, mungkin ada suatu persoalan yang hendak dibicarakan sehubungan dengan hilangnya Gusti Permaisuri. Baiklah, kembalilah kalian lebih dulu, nanti aku segera menyusul, kata Pati Adereja langsung merasa tidak enak hatinya. Ampun Gusti Patih, Gusti Prabu menghendaki dengan segera, dan hamba bertiga diperintahkan untuk membawa Gusti Patih menghadap. Hei punggawa, aku perintahkan pada kalian untuk kembali lebih dulu. Pati Adereja jadi gusar. Tapi Gusti,
Kalian mau membangkang perintahku, ha? Gusti Prabu akan menghukum hamba bertiga jika tidak berhasil menunaikan perintah. Perintah apa? Pati Adareja jadi cemas. Sebaiknya Gusti Pati segera menemui Gusti Prabu. Kalian sudah berani menentangku ya? Ampun Gusti Pati, hamba hanya menjalankan perintah Gusti Prabu. Seketika Pati Adareja jadi tidak menentu hatinya. Dia merasakan kalau perbuatannya sudah diketahui oleh Prabu Indrajaya. Rasanya memang tidak mungkin 3 orang punggawa itu tetap bertahan jika hanya untuk menyampaikan pesan saja. Kemudian Pati Adareja segera melompat turun dari kudanya dan secepat kilat dia menarik pedang dari sarungnya. Sret! Ya! Gusti! Seketika seorang punggawa langsung roboh terbabat pedang Pati Adareja. Sedangkan 2 orang lagi berhasil melompat menghindar. Namun Pati Adareja yang sudah kalap tidak mau memberi ampun lagi. Dia segera melompat dan mengejar sambil mengibaskan pedangnya dengan cepat. Dan 2 orang punggawa itu masih bisa menahan gempuran Pati Adareja. Tapi karena kemampuan mereka memang masih berada jauh di bawah Pati Adareja, maka dalam waktu singkat saja, kedua punggawa itu pun roboh dengan tubuh bermandikan darah. Sejenak Pati Adareja menarik napas panjang sambil menjarungkan pedangnya kembali. Lalu bergegas, dia melompat naik ke punggung kudanya dan kembali menggebanya. Ya! Namun kali ini dia berbalik ke lereng Gunung Tangkar. Tapi baru saja dia memacu kudanya beberapa depa, mendadak terdengar suara bentakan keras menggelegar. Berhenti! Namun Pati Adareja tidak mempedulikan bentakan itu. Dia terus memacu kudanya dengan cepat. Sejenak dia menoleh ke belakang. Tampak sekitar 10 orang prajurit dan seorang punggawa tengah mengejarnya. Merasa dirinya sudah tidak mungkin lagi untuk kembali ke istana, Pati Adareja jadi nekat. Dia segera melompat dari punggung kudanya yang tetap berpacu cepat. 3 kali tubuhnya melenting dan berputar di udara, lalu sambil mencabut pedangnya, dia meluruh ke arah para pengejarnya. Ya! Teriaknya melengking tinggi. 3 orang prajurit langsung ambruk, tersambar sabetan pedang Pati Adareja. Sedangkan mereka yang selamat langsung melompat turun dari kudanya masing-masing dan menghunus senjata. Gusti Prabu telah memerintahkan kami untuk menangkapmu, Gusti Pati, kata punggawa itu masih memandang hormat. Hah, tangkaplah aku kalau kalian bisa. Kembali Pati Adareja melompat seraya mengibaskan pedangnya dengan cepat. Sementara para prajurit dan seorang punggawa yang sudah mengetahui tingkat kepandaian Pati Adareja bersikap lebih hati-hati. Namun mereka memang bukanlah tandingan Pati Adareja. Sebentar saja, jerit pekik kematian terdengar saling susul bersama dengan robohnya tubuh para prajurit itu. Punggawa yang memimpin 10 orang prajurit itu jadi gentar. Maka tanpa pikir panjang lagi, dia segera melompat ke punggung kudanya dan menggebanya dengan cepat menuruni lereng Gunung Tangkar. Pati Adareja tidak sempat lagi mengejar karena sisa-sisa prajurit langsung merangseknya. Dan dengan kemarahan yang luar biasa, Pati Adareja segera membabat habis prajurit-prajurit itu. Sejenak, dia memandang punggawa yang sudah jauh melarikan diri. Kemudian dia kembali menaiki kudanya dan menggebanya menuju ke lereng Gunung Tangkar. Seorang punggawa yang telah berhasil lolos dari tangan Pati Adareja itu tampak memacu kudanya bagai kesetanan, dan dia langsung melompat turun dari punggung kudanya begitu sampai di depan istana Bumiloka. Prabu Indrajaya yang kebetulan sedang berjalan keluar setengah terkejut. Punggawa itu langsung berlutut menjatuhkan diri. Ada apa punggawa? Tanya Prabu Indrajaya dengan kening berkerut dalam. Ampun Gusti Prabu, sebenarnya hamba telah berhasil bertemu dengan Pati Adareja. Tapi punggawa itu mengatur napasnya sebentar. Teruskan punggawa. Ampun Gusti Prabu, Pati Adareja melawan dan membunuh semua prajurit yang ikut bersama hamba.
Bahkan 3 orang punggawa juga telah tewas terbunuh. Prabu Indrajaya menggeram hebat mendengar laporan itu. Apa gerangan tindakan yang akan dilakukan Prabu Indrajaya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe atau tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.